Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para masyayikh, terutama yang kita hormati Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, dan dua saudara saya Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho dan Sayyid Al-Ustadz Muhammad Haikal Abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Semoga mereka semuanya selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur dan keturunan yang barokah sehingga kebaikan terus bisa kita rasakan, bukan hanya untuk diri kita dan untuk anak turun kita semuanya, selalu kita tersambung, amin Allahumma. Hadirin hadirat semua, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita semua belum bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majlis yang agung dalam rangka hauliyah Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tetapi hati berkeinginan itu wajib hukumnya. Hati ini kepingin untuk hadir, itu hukumnya wajib hukumnya. Jadi saya sarankan, ya, seandainya kita tidak bisa datang dengan badan kita, maka kita jangan pelit untuk menggunakan kota kita untuk live hadir bersama mereka nanti yang ada di kota Solo. Tidak punya HP, Habib, yang punya TV ada di Al-Wafa TV. Alhamdulillah ya, TV ini menjadi perantara kita untuk bisa hadir di hall-hall yang besar yang ada di Indonesia. Jadi setel TV-nya, jangan kemana-mana, yang tidak ada kegiatan kerja dan lain sebagainya, disetel, niat hadir bersama dengan orang-orang yang hadir walaupun melalui TV. Ya, karena diberikan semangat ya oleh orang-orang soleh yang sebelum kita. Kita lihat banyak postingan Kiai Hamid mengatakan kalau Hall Solo hadir, karena Nabi Muhammad pasti hadir di sana, tidak mungkin tidak hadir. Yang berkata siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Habib Soleh bin Musa Al-Hamid Tanggul, ya, ketika beliau mensifatkan Hall Solo itu, ketika beliau hadir, beliau berkata, Wadai bin Muhammad Ali Rohabbina wa kullu ahli darak fil kaun hadaruhuna. Wadai bin Muhammad, ini anaknya Muhammad Ali, Ali bin Muhammad maksudnya, Sahibul Maulid. Rohabbina, menyambut kami, kata Habib Soleh. Disambut semua tamunya, bukan hanya Habib Soleh. Hanya Habib Soleh kelihatan, kita tidak kelihatan. Tapi beliau tidak mungkin tidak menyambut semua tamunya yang hadir di sana. Lalu beliau berkata, wa kullu ahli darak fil kaun hadaruhuna. Setiap aulia ahli darak, dari para aktob, para pemimpin aulia dan para pembesar aulia di seluruh dunia, dengan arwah mereka hadir di tempat ini. Yang berkata siapa? Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi kita yang belum bisa hadir harus ya niat untuk hadir. Yang tidak bisa ke Solo dilihat TV-nya. Kalau tidak, gunakan kotanya. Kotanya jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting terus. Sekali-kali yang seperti ini dikeluarkan kotanya. Tidak rugi insyaAllah. Karena beliau pada zamannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai mereka adalah keberuntungan yang nyata bagi orang-orang yang hidup di dunia. Semakin besar rasa cinta kepada kita, kepada orang-orang soleh, semakin memungkinkan kita untuk berkumpul bersama mereka nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma. Selalu ketika menyebut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kita mengatakan mahabbah. Dan itu adalah pondasi bagi setiap orang-orang yang beriman.
dan tanda-tanda bagi orang-orang yang benar-benar sempurna keimanannya dengan mahabbahnya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sering kita katakan bahwa yang namanya mahabbah itu adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu wajib untuk kita cari dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti taubat, orang mungkin bertobat, tetapi ketika Allah tidak memberikan taubat, tidak akan bisa bertobat sebagaimana mestinya. Tetapi ketika Allah memberikan taubat kepada hamba, maka dia akan bertobat sebagaimana orang-orang yang bertobat sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan taubat kepada mereka. Ketika Allah memberikan taubat supaya mereka bisa bertobat dengan taubat yang benar. Kapan? Setelah Allah memberikan taubat, mereka baru bisa bertobat. Makanya kan tub alaina, berikan taubat kepada kami ya Allah, supaya apa? Supaya kita bisa bertobat. Sama seperti mahabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Ketika Allah mencintai mereka, mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seseorang, maka akan diberikan yang namanya ma'rifah. Dikatakan ilmu ataupun kenal, rasa kenalnya dia sama Allah. Dengan kenalnya dia kepada Allah itulah menjadi sebab perantara besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu. Bukan yuhibbuhunahu wa yuhibbuhum, enggak. Mereka cinta kepada Allah sehingga Allah cinta kepada mereka. Enggak. Itu aturan yang enggak betul. Yang betul itu Allah cinta kepada mereka. Dengan cintanya Allah kepada mereka, diberilah hadiah-hadiah yang luar biasa. Di antaranya adalah ilmu, ma'rifah, khosyah, mahabbah dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah. Makanya minta sama Allah supaya kita diberikan taubat-taubatan nasuha. Minta sama Allah supaya kita diberikan mahabbah, supaya kita bisa mencintai Allah sesuai dengan apa yang Allah minta kepada kita. Karena yang namanya mahabbah itu fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia itu tidak diberikan kepada semua orang. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang namanya fadl, karunia itu diberikan kepada orang-orang yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena belum dikatakan manusia yang sesungguhnya kecuali orang-orang yang kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika sudah mulai mengenal dengan siapa Allah dan siapa Nabi Muhammad, sekarang dia jadi manusia seutuhnya. Kita lihat ya, orang-orang kafir yang tidak kenal sama sekali kepada Allah dan tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada bedanya, minta maaf, dengan bahaim, dengan hewan ternak dan lain sebagainya. Puncak kebahagiaan yang bisa mereka rasakan itu ketika mereka bisa berhubungan badan baik dengan yang halal ataupun yang haram, dengan memanjakan apa yang menjadi hawa nafsunya. Itu puncak kenikmatan yang mereka rasakan, karena mereka telah diharamkan dari kenikmatan ruh. Dan dengan itulah kita ini berbeda dengan mereka. Karena itu kenali siapa Allah Subhanahu wa taala dan kenali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa manusia yang tidak hadir dalam sebuah acara tetapi ditulis sebagai orang-orang yang hadir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar kepada kita semuanya, inna bil madinati la rijalan masirtum masiron
wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ahum habasahumul udhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang dari perang Tabuk, ya, perang Tabuk ini perang terbesar setelah Fathul Makkah, yang hadir ratusan ribu sampai, dan belum pernah Rasulullah bawa pasukan sampai ratusan ribu kecuali perang Tabuk. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang kalian tidak melewati lembah atau perang dan melakukan ibadah apapun namanya itu kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya apa? Dengan pahalanya, tidak kurang sama sekali pahala mereka walaupun mereka tidak hadir dengan jasadnya. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang membuat mereka tidak hadir adalah udzur. Entah mungkin menjaga orang tuanya, entah mungkin kewajiban dari pekerjaannya, entah mungkin yang lain-lainnya, badannya kurang sehat, ataupun kesibukan yang lainnya. Hati berkeinginan, tetapi udzur yang membuat mereka tidak bisa hadir bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah, karena keinginannya yang besar, mereka pahalanya tidak dikurangi sama sekali. Amin Allahumma. Jadi kita harus sedih ya, walaupun kita tidak bisa hadir, ini harus sedih, harus berkeinginan untuk hadir, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang hadir bersama dengan yang hadir. Amin Allahumma amin. Itulah mahabbah ya. Ala qadril ma'rifah takunul mahabbah. Semakin kita kenal, semakin kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang-orang yang beriman itu selalu disifatkan dengan mahabbah. Ya, orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah liyu'adziba habibahu binnar. Tidak mungkin Allah akan menghukum kekasihnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Karena kalau sudah cinta pasti diperhatikan. Faham ya? Kalau sudah cinta pasti perhatikan. Kita tidak perhatian sama tetangga kita, orang-orang yang jauh, buat apa? Bukan siapa-siapa kita, buat apa kita perhatikan? Kalau orang sudah dicintai sama Nabi Muhammad dan dicintai sama Allah, pasti akan diperhatikan, mempunyai ya perhatian lebih Allah dan Nabinya. Makanya orang-orang itu satu yang kita tidak punya. Mungkin kita ibadahnya bisa sama, mungkin kita ilmunya bisa mengejar mereka para aulia, mungkin, tidak mustahil. Seseorang ilmunya lebih tinggi dari orang-orang yang dikenal dengan wali, bisa jadi. Ibadahnya lebih banyak, bisa jadi. Tetapi satu yang tidak kita punya, mereka itu dalam riayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dalam perhatiannya Allah, itu yang tidak kita bisa kejar. Cinta mereka berarti cinta kita kepada Allah. Memusuhi mereka berarti kita mengajak perang kepada Allah Subhanahu. Jangan diganggu ini kekasihnya ini, karena urusannya langsung dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dalam perhatian ya. Makanya Nabi Allah Nuh itu, coba sampean bayangkan ya, ini ketika menceritakan Nabi Allah Nuh alaihi salam, sampean tahu gunung Mount Everest yang ada di India sana, Himalaya, gunung tertinggi di dunia itu tertutup 50 kaki di atasnya. Kira-kira ombak seperti gunung itu siapa yang bisa selamat? Nelayan mana yang bisa? Karena ombak 5 meter bingungnya setengah mati sudah. Ini ombaknya lebih besar daripada gunung. Seluruh dunia tenggelam tanpa ada sisa apapun. Ini kayu bahtera kecil, karena dalam perhatian Allah, bukan karena perahunya, tetapi karena perhatian dari Allah, selamat bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Bukan hanya Nabi Allah Nuhnya, tetapi semua orang yang bersama Nabi Allah Nuh dalam rombongannya, orang yang dicintai sama Allah. Jangan khawatir apa-apa. Tapi kalau coba kita berpikir, ada sesuatu yang lebih baik daripada ketika kita bersama mereka, itu berarti kita mulai berpikir seperti anaknya. Bukan anaknya itu, biar anak tirinya bukan langsung dari keturunannya Nabi Allah Nuh alaihi salam ini. Dengan akalnya, pokoknya selama kita masih dalam ma'iyah, kebersamaan dengan orang-orang soleh, ketahuilah bahwa kita juga dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita berpikir, coba untuk berpikir sesuatu yang lebih baik daripada jalan mereka,
berpikir sendiri, ya. Begini kayaknya lebih afdol daripada caranya orang-orang dulu ini. Berarti kita coba berjalan selain daripada jalan mereka. Maka kita seperti seakan-akan berkata seperti anaknya Nabi Nuh yang tenggelam dan ditenggelamkan oleh Allah, Kan'an. Ya, irkab ma'ana wala takun ma'al halikin. Katanya Kan'an, sa'awi dal jabalin ya'simunal minal ma'. Banjir biasa banjir. Tidak ada dari dulu banjir sampai menenggelamkan gunung ini, tidak ada. Yang namanya banjir ini dataran rendah, sampai gunung tidak ada gunung banjir ini. Cerita gunung banjir dari zaman dulu tidak ada. Saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari banjir. Tidak bisa selamat sekarang kecuali orang-orang yang bersama dengan orang yang dicintai sama Allah. Dan setiap zaman seperti itu. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang terus nempel dengan orang-orang yang dicintai sama Allah. Mencoba kita berpikir bahwa dengan ibadah kita bisa selamat, tidak akan selamat. Terus mendekat, jangan menjauh. Mendekatnya kita kepada mereka berarti kita masuk dalam golongan mereka dan dalam perhatian dari Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini. Beliau ketika berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira bahwa beliau dan orang-orang yang ada di sekitar beliau dan santri-santri beliau semua amal perbuatannya makbul indallah. Apa? Makbul indallah. Karena apa? Karena kebersamaan santrinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi ini porosnya. Karena duduknya di majlisnya beliau sehingga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean jangan meremehkan peristiwa diterima sama Allah ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita ini belum sampai kepada derajat takwa. Maksiat tidak selesai-selesai kita kok. Tobat ya balik lagi, tobat balik lagi. Jangan berharap kita ini diterima. Maksudnya kalau amal ada pahalanya ada, tapi diterima belum. Hanya untuk orang yang bertakwa. Ini dikatakan sama Rasulullah, ya Ali katanya, amatardo, apakah kamu tidak ridho bahwa semua amal perbuatanmu dan orang-orang yang bersamamu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Satu amal diterima cukup sampai menjadi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan semua amal yang diterima? Dan ini kabar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham semuanya ya? Jadi ma'iyah kebersamaan itu mahal. Ya? Ya. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang ahli ma'rifat, kita akan mengetahui surga dunia yang sebenarnya. Bukan di dalam wiritan kita, bukan di dalam ibadah kita, tetapi kebersamaan kita bersama mereka. Karena ketika mereka kenal, mereka mempunyai mahabbah. Ketika mereka kenal, mereka mempunyai rasa takut. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut dengan keagungan keluhuran makamnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua surga. Surga di dunia dengan ma'rifat. Mau tahu nyicipi surga dunia? Duduk bersama mereka, ayem mati kita. Tentrem. Sumpek-sumpek yang pertama kalau balik rumah akan balik lagi sumpeknya nanti. Tapi ketika duduk bersama mereka akan hilang semua sumpek ini sementara. Paham sementara ya? Kalau sudah duduk di depan mereka, hilang sementara sumpek-sumpek yang dulu di rumah itu. Tidak ada dulu. Nanti balik ke rumah, balik lagi sumpeknya. Dan ini bukan cuma terjadi sama kita, terjadi sama sahabat. Kalau sudah depan Rasulullah, apa? Ingat sama surga, sama neraka. Yang di rumah hilang dulu sebentar. Balik ke rumah, balik lagi sudah. Ingat kerjaan, ingat sumpah lagi. Setitik kenikmatan duniawi ketika duduk dengan orang-orang yang baik. Yang tidak akan kita dapatkan di mana-mana kecuali ketika kumpul bersama mereka. Faham ya? Makanya jangan dipisah. Oleh karena itu Sayyidina Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Innallaha la yuhibbul abda hatta yablugha min hubbihi lahu an yaqula isna ma syi'ta faqad ghafartu lak." Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai seorang hamba sampai
Puncaknya, ya, dari besarnya cinta Allah kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Isna' ma syi'ta, berbuat sesukamu, faqad ghafartu lak, karena aku sudah mengampuni dosa-dosamu." Jangan khawatir kalau sudah dicintai sama Allah. Tapi kalau sudah dicintai sama Allah, pasti diperhatikan. Kalau diperhatikan, tidak mungkin melanggar. Seandainya melanggar, cepat dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, walaupun dia maksa tetap dikembalikan. Oleh karena itu kan orang-orang ini ya akan masuk kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab," kata beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cinta setiap orang yang terfitnah dengan dosa-dosa, dengan maksiat, dengan pelanggaran, tetapi dia punya satu sifat, yaitu tawwab. Tawwab itu banyak bertaubat kepada Allah. Langsung herannya, maksiat ketika terabas, langsung dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyesal, hatinya luar biasa. Cepat dia kembalinya sama Allah. Besok dosa lagi, cepat kembali lagi, dan seperti itu terus. Penyesalan dari hati, bukan cuma astagfirullah, 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 tapi hatinya kepingin, enggak. Faham ya? La ilaha illallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka tidak mudarat baginya sebuah dosa. Gampang. Rajanya sudah ini. Kalau sudah mau mengampuni, tidak bersyarat Allah ini. Allah ketika akan mengampuni seorang hamba tidak bersyarat. Makanya kan dalam doanya orang-orang saleh ini, mereka itu ada yang berkata, "Ya Allah, jadikan maksiatku adalah maksiat orang yang kau cintai, dan jangan jadikan ketaatanku ketaatan orang yang kau benci." Jadi percuma sampai taat kalau sudah dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudarat maksiat kalau kita sudah dicintai oleh Allah. Faham semuanya ya? Ya, makanya dicari majelis-majelis yang di majelis itu asbabul qabul itu terbuka lebar, termasuk di majelis hauliyah. Karena yang hadir al-makan bil makin ya, al-makan bil makin. Tempat itu tergantung dengan siapa yang ada di dalamnya. Faham ya? Jadi bukan karena banyaknya orangnya atau sedikitnya orangnya, enggak, itu bukan ukuran sama sekali. Tetapi siapa yang duduk itu menentukan. Itu menentukan. Orang yang terbaru ya, Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Beliau menceritakan mimpinya. La'alla guru kita ini, kakak kelas kita ini mendapatkan izin untuk menyampaikan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mungkin beliau menyampaikan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling bisa menjaga rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Rasul berkata apa? Kirim salam kepada siapa? Kepada yang hadir majelisnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul kirim salam sama orang-orang yang hadir majelis Rasulullah yang ada di Jakarta ketika beliau ada. Apa gara-gara orang yang hadir? Yang hadir macam-macam itu. Orang baik, tidak baik, orang kalau sudah puluhan ribu ini orangnya macam-macam. Tapi tanpa memilih, ketika mereka duduk dengan orang yang dicintai sama Allah, langsung masuk semuanya, mereka dapat salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham semuanya ya? Ya. Jadi jangan terlena dengan hebohnya suatu majelis, banyaknya orang yang hadir itu menunjukkan kebesaran majelisnya. Enggak. Karena guru-guru kita kayak Habib Soleh dulu majelis yang hadir berapa orang cuma. Al-Habib Abu Bakar itu sampai diceritakan Habib Muhammad itu santrinya nyari orang, enggak ada yang mau baca ihya sama sekali depannya, padahal pemimpin aulia yang ada di zamannya. Yakin qabul diterima majelisnya, tidak mungkin tidak diterima. Karena mereka adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu ya, carilah majelis yang membuat cinta kita semakin besar, yang membuat adab kita semakin luhur, akhlak kita semakin luhur di depan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membuat rasa takut kita juga semakin besar. Begini ya, sambungan kita semakin kuat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majelis punya niat untuk semangat dalam taat, pulang dari majelis tumbuh rasa takutnya. Ini majelis kalau betul.
Ya, ini majelis kalau benar. Ya. Oleh karena itu Allah mensifatkan orang-orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala asyad itu lebih berarti. Ya. Di sana ada tafawut, ada perbedaan. Berarti apa? Semakin besar rasa cintanya, itu menunjukkan semakin besar imannya kepada Allah Subhanahu. Dalam artian, kalau belum ada cinta, berarti masih belum ada iman di dalam hatinya. Semakin besar imannya, semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Karena Allah sudah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, berarti semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin besar keimanannya. Allah tidak mensifatkan ya, Allah tidak mensifatkan bahwa orang-orang beriman itu sadidul hub, cintanya luar biasa, hebat, enggak. Tetapi dikasih peringkat di sini. Yang namanya asad itu fal asad. Semakin besar, semakin sempurna kualitas keimanannya. Makanya kan dikatakan orang yang beriman itu disebutkan dalam hadis ya. Sering kita membaca hadis ini, sering kita mendengarkan ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain daripada Allah dan Rasulnya. Apapun, mau itu hartanya, mau itu nyawanya, mau itu orang tuanya, mau itu anaknya, mau itu istrinya, mau itu apanya, semuanya. Itu baru orang yang mencapai kesempurnaan imannya. Tidak membandingkan apapun, karena bukan bandingannya kalau makhluk ini dibandingkan kholik. Saya pernah berkata yang namanya makhluk ini dahulu tidak ada, menjadi ada, dan kembali menjadi tidak Kita dulu kemana? Tidak ada. Sekarang ada, sebentar lagi kita tidak ada lagi sudah. Itu makhluk. Maka jangan tidak bisa dibandingkan makhluk dengan Khalik sang pencipta yang maha ada sebelum apapun dan selalu ada. Dan orang-orang yang di hatinya ada Allah, maka namanya akan kekal dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya Ki Hamid itu akan harum walaupun meninggalnya sudah puluhan tahun. Kenapa? Hatinya ada Allah. Namanya akan kekal dengan kekekalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu para aulia ya. Mana orang-orang yang kaya-kaya ya. Ditanam di tanah selesai namanya, sudah hilang juga dengan badannya yang ada di tanahnya. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam artian semakin bertakwa, semakin dia mulia di sisi Allah. Ayo yang kepingin mulia ya, yang kepingin mulia yang sungguhan ini, bukan dengan panggilan yang terhormat, yang mulia di mata manusia, enggak. Ini mulia sungguhan di sisi Allah. Tidak mungkin didapatkan kecuali hanya orang-orang yang semakin sempurna ketakwaannya, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tampak aneh kalau dia hidup di antara kita ini. Akan berbeda kehidupannya. Orang-orang tidak akan melihat dia itu seperti orang wajar, enggak wajar, pasti memang enggak wajar. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga hidup kita ya sampai meninggalnya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Bukan hanya kita ya, semoga langkah kaki anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita dan semua orang yang kita cintai, semoga dimudahkan langkah kakinya untuk duduk belajar dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang ada dalam hati mereka, baik dari rasa takwanya, rasa takutnya, rasa cintanya, rasa tawakalnya, rasa qanaahnya, dan semua sifat-sifat yang mulia bisa menular kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, sehingga anak cucu kita menjadi anak-anak yang solihin,
dan solehat, yang harapannya kita semua yang masih belum baik ini semoga terangkat dengan anak-anak dan cucu-cucu kita semua nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah.